Kali ini Jokowi buka suara soal perang Rusia vs Ukraina. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya bersuara soal perang yang tengah berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Dalam kicauannya di Twitter, Jokowi menyayangkan kegagalan Rusia dan Ukraina mengakhiri peperangan. Padahal kedua negara telah 3 kali berunding sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Gagalnya kesempatan gencatan senjata di Ukraina bukan hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata, tetapi semakin bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina, tulis Jokowi di akun Twitter resminya Selasa 8 Maret. Menurut Jokowi, perang adalah persoalan ego dan tindakan melupakan sisi kemanusiaan. Ia juga menilai peperangan hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan. Mengutip data Badan Pengungsi PBB UNCHR, Jokowi menuturkan jumlah pengungsi akibat konflik Rusia vs Ukraina mencapai jutaan orang. Ia khawatir jika perang berlanjut, hal itu akan memperparah situasi global. Menurut UNCHR, sudah 1,2 juta orang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina. Apabila krisis berlanjut, niscaya akan terjadi krisis pengungsi terbesar sepanjang abad. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi, tulisnya. Rusia dan Ukraina baru saja melakukan pertemuan putaran ketiga sebagai upaya mengakhiri peperangan pada Senin 7 Maret malam waktu setempat. Namun, diskusi itu lagi-lagi tidak menghasilkan kesepakatan signifikan dari kedua pihak, terutama soal gencatan senjata. Dalam dialog yang berlangsung selama 3 jam tersebut, masing-masing negara setuju melanjutkan langkah pembukaan koridor kemanusiaan untuk warga sipil yang dievakuasi. Rusia dan Ukraina juga sepakat untuk membantu warga sipil mendapatkan akses logistik. Namun, belum ada kesempatan tentang kemungkinan gencatan senjata total. Hal itu membuat pihak Rusia dan Ukraina berencana melaksanakan pertemuan keempat untuk membahas topik yang lebih penting untuk masa depan kedua negara. Namun, sampai saat ini, belum ada kepastian waktu dan tempat soal pertemuan keempat yang dimaksud. Belarus diperkirakan bakal menjadi lokasi dialog seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.